masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat lain secara umumnya. Bahkan terkadang-kadang ada tulisan-tulisan yang tidak mengenakkan di saat kita membaca. Ditulis liur bak Facebook, bak TikTok, bak Instagram, dan bak media-media yang lain. Kamu datang sebagai pengemis, kamu pulang dalam keadaan pengkhianat. Itu kamu doa baik baca lian itu joy. Kenapa? Itu bentuk kekesalan yang perlu getanyo garis bawahi. Cocok tidak? Wajar tidak ada tulisan yang begitu macam yang terpampang di media sosial? Kamu datang sebagai pengemis, kamu pulang dalam pengkhianatan. Kenapa mesti kecewa? Dan kita kecewa sama siapa? Dan kenapa bisa kecewa? Dan kenapa lagi engkau tidak merasa di sini ada keputusan Allah yang berlaku kepada hamba? Nyo malam nyo terjadi nyo matalah kageh mehana kageh. Mana jibu nyo urung drone sebagai para hadirin, para muhibbin. Kita selalu hadir. Kenapa hadir? Karena mendambakan kedamaian, mendambakan kemaslahatan, dan sama siapapun bila kita ingin bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang, wahai masyarakat? Jawabannya hanya gelengan kepala dan hanya sumpah serapah yang biasa kita dengar daripada lidah masyarakat yang hidupnya dalam keterputusasaan. Kecewa yang mendalam, ujung-ujungnya timbul ketidaknyamanan. Nyenhe jadinya mbak tak mudip-mudipnya susah. Pembiaran yang pertama ile hana mau beremun wate dudo trip atanyan maya kenurung tuha kama ganang nyan bahasa meganang nyan ke ia yang tenang, tetapi dia sudah jadi sumber penyakitan. Ia yang hidup pada sebuah tempat, dia tidak mengalir banyak dan sedikit air yang ada di situ, dia tidak mengalir kemana-mana, pergerakannya tenang. Tapi ingat, air yang sudah lama tidak terpakai meyakurun ruha, ia mengganang nyan kabahaya. Tak pakai gatai, tak biarkan hidup jin dan lain sebagainya. Dia hilang payah. Nyam yang hana tahu bah, hana tahu pelaku, nyan ianya jadi sumber penyakit. Masalah yang nabak getanya uronya, selalu kita berharap di depan kita ada perubahan, di depan kita ada perbaikan, di depan kita semoga ke depan lebih baik daripada sekarang. Nyo katruk masa janji lam kop dari urang melatlah pada lebat tiang listrik tu. Mandung kep. Rumah gede kop dari urang tetangi mbak gambar. Tulisan macam-macam tu. Supaya kita tidak tertipu dengan catatan dan tulisan. Itu sudah terbiasa. Nyo uronyo tanyo tak tepu aso nanggronyo luar biasa. Aceh kaya, bukan Aceh aja yang kaya. Sebenarnya di mana ada manusia, di mana ada negara, Allah menjanjikan dengan janji yang sama. Dimanapun daerah boleh terjadi baldatun taibatun warabul ghafur. Tapi kalau seandainya yang empunya, artinya sebagai manusia yang mendiami tempat yang kalian diberi oleh Allah, kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu hanya mimpi yang tak pernah menjadi kenyataan. Nyo tanyo tadem janji Allah Ta'ala yang dalam Al-Quran, berita Al-Quran kibat
Dan Al-Qur'annya bukan sumber kebohongan. Hudan tanzilul kitab la raiba fi. Bakpun Quran junyan tulis. Jangan pernah kamu meragukan dengan berita Al-Quran, dan jangan pernah kamu percaya ada janji lain, ada janji yang lain daripada siapapun yang lebih baik daripada janji Al-Quran. Karena janji Al-Quran janji Allah, sang pencipta alam. Al-Quran bukan sumber kebohongan. Tidak ada dalam Al-Quran berita penipuan, hoak dan lain sebagainya. Allah yang menjanji siap nepu bukti, karena Allah pemilik seluruh jagat alam raya. Bukan hari ini, sampai dengan hari kiamat. Dalam Al-Quran tidak disebutkan Malikid dunia, tidak. Tapi dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Keputusan yang sebenarnya bukan hari ini, nanti pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Akuilah tidak berlaku keputusan siapa saja. Siapapun tidak pernah, tidak berhak berbicara, kecuali hanya raja yang sah yang berhak memberi keputusan. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Hari kiamat milik siapa? Hari ini mungkin ada sebahagian manusia mengatakan ini milik kita, tapi pada hari kiamat semuanya dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Kalau siapapun yang menjadi pengelola alam ini, dia tidak lagi memposisikan dirinya sebagai penjaga, dia sudah berani mengatakan akulah penguasa. Bersiap-siaplah Anda wahai saudara akan berhadapan dengan mahkamah Allah Ta'ala. Tidak ada istilah dalam dunia ini saya penguasa, saya yang empunya. Tidak. Kenapa? Wal maliku harisun. Kamu tetap penjaga. Artinya kamu itu yad wadi'ah, yad amanah. Tugas kita mengelola secara amanah. Berkhianat berhadapan dengan keputusan Allah. Hidup dalam dunia pura-pura, akhiratlah yang sebenar-benarnya. Lang dunianya ojir tak pelumah. Sayyidina Utsman salah satu orang kaya, sahabat yang kaya. Kekayaan beliau bukan jutaan. Kalau hari ini ada istilah milioner, ada istilah orang terkaya, Sayyidina Utsman salah satu yang mempunyai harta yang banyak pada masa Rasulullah. Tapi hanaden biasa anda, karena urung Islam, urung iman, kan urung pelumah kaya. Kaya yang nalang dunia untuk tablo kemewahan pada hari kiamat. Tablo kemewahan yang na dalam dunia semuanya sia-sia kalau seandainya tidak bermanfaat untuk akhirat. Pernah pegah Sayyidina Utsman, hebatmu di dunia kalau kamu banyak harta, tapi beda nanti pada hari kiamat. Izzud dunia bikasratil, izzud dunia bil mal, megahmu di dunia karena kamu banyak harta. Tapi ingat, berbeda sangat nanti pada hari kiamat, semuanya terbalik. Wa izzul akhirah bikasratil a'mal. Kehebatanmu, kemuliaanmu pada hari kiamat kalau kamu banyak membawa amal kebajikan.